Shalom, selamat malam sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam program Naik Call GPIB bersama saya Pendeta Satius, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Pelita Kasih Sanyata, Pos Pelkes Siloam, Kaduan. Sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hagai pasal yang pertama, ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di mana di malam hari ini kami dapat bersyukur karena hari yang Kau anugerahkan, di mana kami dapat melewati dalam rasa syukur kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami bersama akan merenungkan firman. Layakkan kami untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman. Bahkan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan bersama, dapat kami berlakukan dalam hidup hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, di malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Hagai pasal yang pertama, ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan menyatakan, lalu Zerubabel bin Sealtiel dan imam besar Yosua bin Yozadak dan semua yang tersisa dari bangsa itu mendengar suara Tuhan Allah mereka dan perkataan Nabi Hagai seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Bangsa itu pun takut kepada Tuhan. Berkatalah Hagai utusan Tuhan kepada bangsa itu menurut pesan Tuhan demikian, Aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan lalu membangkitkan semangat Zerubabel bin Sealtiel kepada daerah Yehuda dan semangat imam besar Yosua bin Yozadak, serta semangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu. Mereka lalu datang dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita bersyukur di malam hari ini? Tentu sahabat GPIB, di dalam perjalanan hidup kita seringkali kita mengalami kelelahan. Bahkan tidak sampai di situ, di mana di saat-saat di mana semangat mulai pudar karena tekanan hidup, persoalan keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan kita. Di sini kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan, tetapi hari terasa lelah dan tenaga terasa habis. Bangsa Israel pada zaman Hagai juga mengalami kondisi yang serupa. Mereka telah kembali dari pembuangan Babel dengan harapan besar untuk membangun kembali bait Allah. Namun, karena berbagai tantangan dan kesulitan, pekerjaan itu terhenti selama bertahun-tahun. Tidak sampai di situ, mereka lebih sibuk membangun rumah dan mengurus kepentingan pribadi daripada mengutamakan rumah Tuhan. Melalui Nabi Hagai, Tuhan menegur mereka sekaligus membangkitkan kembali semangat mereka. Mari kita perhatikan dalam firman Tuhan yang sama juga berbicara kepada kita di malam hari ini, di mana kita mulai dari ayat yang ke-12. Sahabat GPIB, kita tahu
bahwa Zerubabel sebagai pemimpin dan Yosua sebagai imam besar, dan seluruh umat menunjukkan sikap yang benar setelah mendengar teguran Tuhan. Mereka tidak membela diri atau mencari alasan. Mereka memilih untuk mendengar dan mentaati firman Tuhan, sehingga ketika mereka mendengar suara Tuhan dan takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan berarti takut dihukum, melainkan menghormati, menetapkan atau menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Seringkali semangat hidup hilang karena kita terlalu banyak mendengar suara dunia. Suara kekhawatiran, kegagalan, kritik, dan ketakutan. Namun, semangat rohani akan kembali ketika kita membuka hati kita untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga pelajaran dari sini bahwa sahabat GPIB, pemulihan semangat selalu mulai dari kesediaan mendengar suara Tuhan. Kita tahu bahwa kehidupan kita tentu penuh dengan drama, penuh dengan tantangan, kritik, bahkan hal-hal yang membuat kita jatuh dalam semangat. Namun, kita yakin percaya bahwa Tuhan punya janji penyertaan. Janji penyertaan seperti apa? Di dalam ayat yang ke-13, Tuhan menyatakan lewat Nabi Hagai bahwa Ia akan menyertai kita. Dalam hal ini, sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita melihat bangsa Israel mungkin merasa lelah, jumlah mereka sedikit, sumber daya terbatas, dan banyak tantangan yang mereka hadapi. Namun Tuhan tidak langsung memberi mereka kekayaan atau kemudahan dalam membangun bait Allah. Tuhan terlebih dahulu memberikan jaminan penyertaan kepada mereka, yaitu Ia menyatakan, "Aku menyertai kamu." Dan pernyataan Tuhan ini lebih berharga dari apapun. Penyertaan Tuhan lebih berharga dari apapun. Demikian dalam kehidupan kita. Seringkali kita meminta Tuhan menghilangkan masalah kita, tetapi Tuhan terlebih dahulu berkata, "Aku menyertai engkau." Malam ini mungkin ada yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, bahkan pelayanan. Di sini firman Tuhan datang dengan lembut menyapa kehidupan kita, yaitu Ia mengatakan kepada kita bahwa aku menyertai engkau. Ketika Tuhan hadir, kita memiliki alasan untuk tetap melangkah. Meskipun di dalam setiap langkah hidup kita berat, ingat Tuhan beserta kita. Dan ayat yang terakhir, sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel, Yosua, dan semangat seluruh sisa bangsa itu, perhatikan bahwa yang membangkitkan semangat bukanlah manusia, melainkan Tuhan itu sendiri. Semangat manusia seringkali naik turun. Hari ini mungkin berapi-api, bahkan besok bisa saja padam. Namun semangat yang berasal dari Tuhan memiliki kekuatan yang bertahan. Semangat yang Tuhan nyatakan kepada kehidupan kita, bertahan sampai kapanpun. Mari kita melihat kalimat yang mengungkapkan, menggerakkan. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja di dalam hati umat-Nya. Tuhan tidak hanya memberi perintah, tetapi juga memberi kekuasaan untuk melaksanakannya. Ingat, Tuhan yang menggerakkan, maka segala sesuatunya akan baik-baik saja. Namun ketika engkau tidak membawa Tuhan di dalam segala semangatmu, maka semuanya kapan saja bisa akan padam. Inilah anugerah Tuhan. Dia bukan hanya memanggil kita untuk melayani, tetapi juga memberi kemampuan, semangat untuk melayani. Di saat ini mungkin ketika kita lelah, Tuhan memberi kekuatan. Ketika kita putus asa, Tuhan memberi pengharapan. Sahabat GPB,
Ketika kita kehilangan arah, Tuhan memberi tuntunan. Kiranya di malam hari ini, kehidupan kita terus merenungkan segala perjalanan hidup kita. Biarlah semangat yang Tuhan anugerahkan menjadi berkat bagi untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di mana di malam hari ini kami bersama bersyukur atas anugerah semangat hidup, semangat juang yang Tuhan berikan nyatakan dalam kehidupan. Biarlah semangat yang Tuhan anugerahkan kami pakai hanya untuk kemuliaan nama. Kami tahu ya Tuhan, sebagai manusia banyak gumul juang yang kami hadapi. Namun biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti nyatakan yang sepadan lewat segala pergumulan yang kami hadapi. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, malam telah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Layakkanlah kami dalam kuasa penjagaan-Mu, sehingga esok hari di dalam kehendak-Mu kami dibangunkan dengan semangat juang dalam kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, kiranya dalam istirahat kita di malam hari ini kita terus mendengar suara Tuhan bahwa Ia menyertai kita selalu. Amin.